19 Desember 2001 berlokasikan di Wildwood, Oregon. Salah seorang pemancing yang sedang memancing di sebuah dermaga di Sungai Alsea tiba-tiba dikejutkan dengan sesuatu yang mencurigakan mengambang di permukaan sungai. Pemancing ini mencoba mendekati benda itu, dan alangkah terkejutnya ketika melihat apa yang telah dia temukan. Ternyata itu adalah jasad seorang anak laki-laki. Dan tanpa berpikir lama-lama, kepolisian pun langsung dihubungi. Setibanya kepolisian di sana, mereka langsung mengeksekusi penemuan jasad itu. Dari sinilah terungkap bahwasannya itu adalah seorang anak laki-laki yang baru berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Kondisinya hanya mengenakan celana dalam. Dia nampaknya sehat dan gak terdapat luka di tubuhnya yang memungkinkan menjadi penyebab kematiannya. Kepolisian pada saat itu kebingungan mencari identitasnya. Di awalnya, kepolisian mengira bahwasanya anak ini kemungkinan terjatuh ke sungai pada saat dia bermain dan kemudian tenggelam. Kemungkinan keluarga korban sebentar lagi akan melaporkan kehilangan anak ini. Namun setelah menunggu beberapa waktu, dugaan kepolisian ini dipatahkan dan gak ada keluarga yang melaporkan atas kehilangan anak ini, Pak. Tim penyidik kemudian menempelkan selebaran yang berisikan foto anak itu dengan harapan ada seseorang yang mengenalinya. Dan sepertinya hal ini berhasil. Salah seorang wanita yang bernama Dennis Thompson melaporkan bahwasanya dia mengenali anak laki-laki itu. Dia adalah Zachary Longo, yaitu anak laki-laki dari rekan kerjanya di Starbucks yang bernama Christian Longo. Thompson melaporkan bahwasanya dia mengenal keluarga Christian dan bahkan dia itu pernah mengasuh anak-anak Christian. Diketahui Christian dan istrinya itu mempunyai 3 orang anak. Yang pertama ada Zachary yang berusia 4 tahun. Yang kedua ada Sadie yang berusia 3 tahun, dan yang ketiga ada Madison yang berusia 2 tahun. Selain mendapatkan informasi seperti itu, kepolisian juga mendapatkan informasi bahwasanya keluarga Christian tinggal di Yaquina Bay, Oregon sejak 6 bulan lalu. Dan atas laporan inilah kepolisian ini langsung mendatangi alamat rumah Christian Longo. Namun setibanya di sana, kepolisian gak menemukan apa-apa, Pak, baik Christian dan istrinya maupun anak-anak mereka. Selama melakukan penyelidikan, ternyata rumah itu adalah rumah yang disewa mereka dan diketahui juga mereka ini telah menunggak pembayaran uang sewa. Kepolisian juga kemudian melakukan pemeriksaan ke dalam rumah itu. Namun sepertinya di dalamnya masih terdapat beberapa pakaian milik keluarga itu. Dan sepertinya mereka nggak meninggalkan petunjuk apapun tentang di mana mereka berada. Mendapati hal ini, kepolisian negara bagian Oregon kemudian langsung menghubungi FBI untuk membantu melakukan pencarian di seluruh negeri terhadap keluarga Christian Longo. Dikhawatirkan mereka juga ikut tenggelam bersama jasad anak-anak mereka yang sebelumnya sudah ditemukan. Selain itu, mereka juga kemudian mengarahkan penyelam untuk melakukan pencarian atau petunjuk di daerah sekitar Zachary ditemukan. Tempatnya di sekitar jembatan Linslow yang berada di atas sungai Alsea. Pihak kepolisian menemukan jasad Sadie. Pada saat menemukannya, kepolisian mendapati sarung bantal berisikan batu diikat di pergelangan kakinya. Nah, di dekat situ juga kepolisian ini menemukan sarung bantal lain yang serupa, yang ada kemungkinan itu adalah sarung bantal yang sama dan digunakan untuk memberatkan jasad Zachary. Tapi di situ kepolisian juga nggak menemukan adanya tanda-tanda keberadaan Christian, Mary Jane, dan juga Madison. Di mana perginya mereka dan bagaimana latar belakang keluarga Christian Longo? Apa yang sebenarnya terjadi sampai kedua anak mereka ditemukan tenggelam di sungai? Apakah sebuah pembunuhan berencana atau memang mereka terbunuh secara nggak sengaja? Oke, sebelum lanjut gue ucapin selamat datang di Bilik Waktu. Waktu adalah teka-teki dan kita adalah pemecahnya. So, daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. On America's Most Wanted to see if that really was the same man she had seen. It was. Pria yang memiliki nama lengkap Christian Michael Longo adalah seorang pria yang dilahirkan pada tanggal 23 Januari 1974 di Michigan. Christian lahir dari keluarga penganut kepercayaan saksi-saksi Yehuwa yang taat. Jadi, saksi-saksi Yehuwa adalah suatu aliran yang berupaya untuk memurnikan ajaran Kristus sesuai apa yang tercatat di Alkitab dan memiliki kepercayaan yang berbeda dari kekristenan arus utama. Buat kalian yang lebih paham akan hal ini, coba jelaskan di kolom komentar.
Untuk kehidupan masa kecil Christian kurang diketahui. Yang jelas di kemudian hari di balai kerajaan setempat, Christian ini bertemu dengan Mary Jane Baker. Mary saat itu usianya 6 tahun lebih tua dari Christian. Namun hal ini gak menjadi patokan karena mereka kemudian keduanya jatuh cinta. Dan di tahun 1993 keduanya ini menikah pak. Saat itu usia Christian masih menginjak 19 tahun, sedangkan Mary Jane berusia 25 tahun. Nah tapi meskipun latar belakang dari Christian ini kurang diketahui, tapi dari pernikahannya inilah kita akan mengetahui bagaimana karakter asli dari Christian. Pada saat dia menikah dengan Jane, dia itu membelikan cincin berlian sebesar 3,5 karat. Tapi asal kalian tahu, cincin itu dibelinya dengan cara cicilan. Bukan cuma itu, dia juga mencuri $100 dari toko kamera tempat dia bekerja. Hal ini dikarenakan di suatu bulan Christian ini gak mampu membayar cicilan di bulan itu. Tapi dari sini Christian ini masih merasa bersalah dan pada akhirnya dia mengembalikan uang itu. Dia meninggalkannya di meja kasir bersama dengan surat pengunduran dirinya. Tapi meskipun begitu, mungkin ini menjadi awal dari kehancuran rumah tangga Christian akibat gengsi dan gaya hidupnya yang cukup tinggi. Pada saat melakukan pencurian ini, ternyata teman dari Christian memberitahukan kepada para panitia sidang atas pencurian yang Christian lakukan. Karena hal inilah dia mendapatkan sanksi atas pencurian itu. Dan karenanya dia dan Jane gak bisa menikah di balai kerajaan. Setelah menikah dengan Jane, keduanya ini membangun rumah tangga yang kalau dilihat dari luar adalah keluarga yang cukup berkecukupan. Mereka sering membeli pakaian baru, menggunakan barang elektronik mahal, sering liburan ke berbagai resort, dan mereka juga membeli mobil baru. Ya kalau orang awam melihat mereka pasti ya keluarga yang berkecukupan, bahkan bisa dibilang keluarga yang berada gitu pak. Tapi sebenarnya itu adalah nampak dari luarnya, dan ternyata di dalamnya keluarga ini selalu mengalami kesulitan keuangan karena pengeluaran dari Christian yang bisa dibilang cukup sembrono dan boros. Bisa dibilang juga Christian ini lebih mengutamakan gengsinya. Dan akibat dari semua itu, keluarga Christian kemudian terlilit hutang kartu kredit. Gak lama setelah menikah, mereka pun kemudian melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Zachary. Dan gak lama kemudian mereka juga melahirkan anak kedua dan ketiganya yang diberi nama Sadie dan Madison. Diketahui juga setelah menikah Jane ini masih bekerja. Namun setelah mempunyai anak, dia berhenti bekerja dan fokus mengasuh anak-anaknya. Dan dari sinilah keuangan keluarga Christian ini semakin memburuk dan terpuruk pak. Christian yang masih bekerja di pusat distribusi di The New York Times kemudian mengundurkan diri dan mendirikan bisnisnya sendiri, yaitu bisnis pembersihan konstruksi yang dia dirikan dengan seorang temannya. Bisnisnya itu lalu berkembang dengan cukup pesat dan Christian mempunyai penghasilan yang bisa dibilang cukup dari sini. Tapi dengan mendapat penghasilan yang bisa dibilang mencukupi keluarganya, di sini Christian masih dengan gengsinya dan pada akhirnya dia nggak menggunakan uang itu dengan tepat. Yap, nggak lama berselang perusahaan yang Christian dirikan itu terlilit hutang pak. Dari sinilah Christian ini kemudian melakukan suatu tindakan yang licik. Dia menulis sendiri cek dari bisnis itu serta memalsukan cek dari kliennya. Dia bahkan meyakinkan ayahnya untuk berinvestasi ke perusahaannya sebanyak ribuan dolar. Dan atas bujukan dari Christian, ayahnya kemudian menginvestasikan sebanyak $100.000 ke perusahaan itu. Namun alih-alih menggunakan uang itu dengan bijak dan mengembangkan bisnisnya, tapi Christian ini malah menggunakan uang itu untuk menutupi gengsinya dan gaya hidupnya yang cukup tinggi pak. Dia malah menggunakan uang itu untuk membeli perahu dan 2 jet ski. Dan setelah itu, apa yang terjadi pak? Dia ngasih tahu ke teman-temannya bahwasanya dia telah memenangkan sejumlah uang. Tapi padahal itu adalah uang yang dia curi atau uang hasil membohongi ayahnya sendiri. Dan uang itu nggak pernah dikembalikan ke ayahnya. Dan bisnisnya kemudian bangkrut karena keserakahannya sendiri pak. Keadaan perekonomian keluarga Christian semakin hari semakin memburuk. Di suatu hari, salah satu mobilnya disita karena belum membayar cicilan. Tapi pada saat itu, Christian yang masih dengan gayanya yang cukup tinggi, dia mencoba meyakinkan Jane bahwasanya dia akan memperbaiki hal itu. Dan gimana caranya pak? Ya, udah pasti dengan cara menipu. Oke, jadi pada saat itu, Christian ini kemudian membuat SIM palsu.
Setelah itu, dia pergi ke negara lain untuk mencari dealer mobil. Nah, sesampainya di dealer mobil itu, Christian meminta untuk mencoba mengendarai mobil Van Mini. Tapi pada saat itu, dia langsung pergi gitu aja dan membawa kabur mobil itu, Pak. Dia kemudian membawa mobil itu pulang dan memberikannya kepada Mary Jane. Dan dia bilang bahwasanya itu adalah hadiah untuknya. Oke, perlu diketahui bahwasanya kalau kalian mau nyoba mobil di dealer Amerika Serikat pada waktu itu, kalian tuh cuma dikasih kunci dan ya udah kalian bisa nyoba sendiri tanpa ditemenin si pemilik atau pihak dari dealer itu, Pak. Jadi dengan gitu, ya si Christian ini dengan gampang banget buat bawa kabur mobilnya. Dia juga udah mengantisipasinya dengan menggunakan SIM palsu. Jadi pihak dealer juga susah untuk ngelacaknya. Oke, tapi pada saat itu, Jane yang dikasih mobil ini yang gak bodoh-bodoh amat, Pak. Walaupun dia sebagai ibu rumah tangga, dia juga tahu bahwasanya kalau beli mobil itu pasti ada surat menyuratnya. Kayak faktur, BPKB, dan sebagainya. Tapi pada saat itu mobil ini tanpa adanya surat sama sekali, Pak. Dan di situ, Jane ini coba tanya ke Christian. Dan kalian tahu nggak, Pak, apa yang dilakuin Christian selanjutnya? Christian ini malah mencetak faktur palsu. Dan atas hal ini, Jane ini yang ya kayak percaya gitu aja, Pak. Dan dia sama sekali nggak tahu kalau itu adalah mobil curian. Selain permasalahan ekonomi di keluarga Christian, nggak lama berselang dari dia memberikan mobil ke istrinya. Saat itu istrinya menemukan sebuah email di laptop Christian yang menunjukkan bahwasanya Christian akan berselingkuh. Mengetahui hal ini tentu aja Jane ya marah dong, Pak. Siapa sih yang gak marah ketika komitmennya dihancurkan dengan sebuah perselingkuhan? Tapi pada saat itu Christian ini masih membela dirinya dan dia hanya mengaku merasa bosan karena Jane sudah lagi gak menyenangkan sejak dia melahirkan anak-anaknya. Dia juga bilang bahwasanya dia gak sampai berhubungan fisik dengan wanita itu. Tapi di sini nggak tahu Jane yang pemaaf atau dia juga coba mempertahankan rumah tangganya. Yang jelas dia memaafkan perselingkuhan Christian dan dia memilih melanjutkan pernikahan. Namun dia meminta Christian untuk berjanji tidak mengulangi hal yang sama. Nah, dari sini rumah tangga mereka ini mulai adem tuh, Pak. Tapi lagi-lagi Christian ini terlibat dalam kasus penipuan. Ya bisa dibilang Christian ini penipu yang handal gitu, Pak. Mungkin kalau handal sih enggak, tapi di sini lebih kelicik menurut gua. Ya, tapi selicik-liciknya orang melakukan sebuah kejahatan pasti bakal terungkap juga, Pak. Terbukti pada saat itu dia ini ketahuan telah memalsukan cek senilai $30.000. Dan atas hal ini, pada September tahun 2000, dia dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun. Atas hal ini, mungkin kalian juga bakal ngira kalau Christian ya bakal jera setelah ketahuan dan dihukum. Tapi hal ini gak berlaku buat Christian. Gak tahu dia emang orangnya bandel atau basicnya emang sebagai seorang penipu. Dan dia ini emang susah buat tobat, Pak. Di suatu hari, Christian ini secara diam-diam mengambil kartu kredit atas nama ayahnya. Dan dari situ dia berhutang sebanyak $100.000 tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk istrinya atau bahkan ayahnya sendiri. Dia kemudian menggunakan uang itu untuk melakukan operasi mata laser istrinya dan sisanya dia gunakan untuk memenuhi gengsinya, Pak. Tapi di sini gue mikir gitu bahwasanya apa iya gitu istrinya nggak tahu kalau suaminya udah nipu banyak orang, dan apa iya dia nggak curiga sama suaminya ketika dia mendapatkan uang begitu banyaknya. Sedangkan dari pekerjaannya kayaknya nggak mungkin gitu dia dapat uang sebanyak itu. Tapi entahlah, terlepas dari tahu atau enggaknya Jane, yang jelas 7 minggu setelah masa percobaannya dari kasus memalsukan cek yang senilai $30.000 tadi, Christian ini kemudian melanggar ketentuan pembebasan bersyarat. Dia yang sadar bahwasanya dia ada kemungkinan akan ditangkap. Christian kemudian mengajak keluarganya untuk berkemas dan kemudian pindah dari Michigan ke Ohio tanpa memberitahu siapapun termasuk keluarganya. Di Ohio, keluarga ini kemudian tinggal di sebuah gudang tanpa dapur atau pipa ledeng yang memadai. Tapi di situ, Christian dengan mulut manisnya, dia berjanji kepada Jane bahwasanya dia akan memperbaikinya dan menjadikannya apartemen loteng yang cantik. Tapi di sini, Christian kembali melakukan tindakan kriminalnya. Dia kembali menguangkan cek palsu dan mencuri peralatan yang ada di gudang untuk membayar sewa. Tapi penipuan yang dilakukan Christian kemudian terbongkar, dan Christian juga mendengar bahwasanya ada salah seorang yang telah melaporkan kejahatan terbarunya.
Mendengar hal ini, kemudian dia itu langsung bergegas untuk melakukan pengamasan dan kembali mengajak Mary Jane dan anak-anaknya pergi dari sana. Karena terburu-buru, mereka kemudian meninggalkan sebagian besar barang-barang mereka, termasuk gaun pengantin Jane dan semua foto album keluarga mereka. Jadi pada saat kepolisian tiba di sana, kepolisian hanya menemukan itu dan gak menemukan mereka. Di sisi lain, meskipun dalam keadaan keuangan yang bisa dibilang sulit, Jane ini masih tetap menghubungi keluarganya. Tapi pada suatu waktu, tiba-tiba telepon seluler Jane ini terputus karena dia nggak bisa membayarnya. Nah, dari situlah kemudian dia nggak bisa menghubungi keluarganya. Dan karena hal inilah keluarganya juga merasakan khawatir. Yang kemudian mereka membuat laporan orang hilang terhadap Mary Jane dan anak-anaknya. Dan benar aja pak, keluarganya juga nggak tahu gitu bahwasanya Christian dan keluarganya itu sebenarnya sedang melarikan diri dari hukum. Pada saat pindah dari gudang yang mereka tinggali tadi, keluarga ini kemudian melarikan diri dengan mengendarai kendaraan curian. Christian dengan SUV curian dan Jane dengan truk pindahan yang juga merupakan mobil curian. Di sini Jane ini nggak tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi dan dia percaya dengan kebohongan Christian. Karena nggak bisa menghubungi kedua orang tuanya, Jane ini menyempatkan untuk mengirim kartu pos untuk keluarganya dan memberitahu bahwasanya dia baik-baik aja di sana. Dan atas hal inilah kepolisian juga langsung menutup laporan atas hilangnya Jane. Setelah berkeliling, hasilnya keluarga Christian ini menetap di Oregon. Namun karena nggak mempunyai pekerjaan dan penipuan adalah basic dari Christian, di sini juga dia kemudian melanjutkan penipuannya. Bahkan pemilik dari rumah yang dia sewa pun ditipunya pak. Dia memberitahukan kepada pemilik properti itu bahwasanya dia bekerja di perusahaan telepon lokal dan tinggal menunggu gaji pertamanya. Lalu kemudian dia bisa membayar sewa itu. Nah, pemilik tersebut kemudian mempercayai Christian dan membiarkan mereka tinggal di sana tanpa membayar uang muka, Pak. Namun gak lama berselang, Christian kemudian mendapatkan pekerjaan yang benar. Bukan lagi mencuri atau melakukan penipuan, dia kemudian berhasil masuk dan bekerja di Starbucks lokal. Tapi lagi-lagi di sini gengsi Christian ini cukup tinggi pak. Dia di sana bilang ke teman-temannya ya bahwasanya dia sebenarnya mempunyai uang yang banyak dari beberapa bisnis internet. Dan hal ini adalah alasan kenapa dia bisa membeli apartemen di tepi laut. Terus kalau dia punya penghasilan yang begitu banyak dan kenapa dia harus bekerja di Starbucks, kan kayaknya nggak masuk akal gitu ya pak. Tapi dengan mulut lincahnya, Christian ini bilang bahwasanya dia kerja di Starbucks ya karena dia suka kopinya gitu. Ya itulah Christian pak, dia dengan gengsinya dia nggak mau bilang bahwasanya keadaannya emang kayak gitu. Ya intinya dia malah meninggikan keadaannya gitu. Jadi orang-orang di sekitarnya yang tadinya mungkin kalau dia tahu keadaan sebenarnya bakal iba, ya mereka dengan keadaan Christian yang dia mengaku kayak gitu ya mau iba gimana gitu pak. Si Christiannya aja meninggi kayak gitu. Tapi meskipun mendapat pekerjaan yang bisa dibilang tetap, Christian ini masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bahkan mereka sudah berapa kali menunggak sewa rumah yang mereka tinggali. Tepatnya di hari itu, bertanggalkan 16 Desember 2001, Christian yang menunggak pembayaran sewa rumah itu dan sang pemilik nggak lagi memberikannya toleransi dan akan mengusir mereka dari sana. Menghadapi masalah ini, Christian gak menceritakannya ke Jane dan dia coba duduk dan merenung di balkon. Di sana dia merumuskan rencana yang menjadi akhir dari kehancuran keluarganya. Dan dari sini juga mereka kemudian menghilang. Lantas bagaimana kepolisian mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Christian? Jadi pada saat itu setelah kepolisian menemukan 2 jasad anak dari Christian dan Jane, mereka kemudian memfokuskan pencarian di perairan dan mencoba melakukan penyelaman di sekitar tempat tinggal mereka sebelumnya. Dan pada tanggal 27 Desember 2001, atas pencarian mereka, kepolisian ini kemudian menemukan 2 koper dan salah satunya berisi rambut manusia yang mengambang. Dan setelah dibuka, di dalamnya terdapat tubuh Mary Jane Longo yang dalam keadaan telanjang dan tentunya sudah meninggal dunia. Dengan beberapa luka memar yang berbentuk tangan di lehernya pak. Dan ini artinya Jane tewas dicekik. Bukan cuma 1 koper, kepolisian juga menemukan 2 koper di tempat itu. Pada saat 1 kopernya lagi dibuka, mereka menemukan tubuh Madison dengan beberapa pakaian dan barbel di dalamnya. Semua keluarga Christian Longo tewas kecuali Christian.
Ditambah lagi, kepolisian ini mendapatkan beberapa kesaksian. Salah seorang pria, sebut aja Johnny, dia memberitahukan kepolisian bahwasanya dia melihat seorang pria parkir di jembatan tempat Seth ditemukan di malam pembunuhan itu, Pak. Dia kemudian berhenti untuk membantu, tapi pengemudi mobil itu bilang bahwasanya mobilnya hanya perlu didinginkan. Johnny hanya bisa memberikan kesaksian seperti itu, dan ditambah dia juga bersaksi bahwasanya pengemudi itu menggunakan mobil minivan merah, dan deskripsi ini cocok dengan Christian Longo. Petunjuk lain juga datang dari salah seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di sebuah hotel tempat keluarga Longo mau menginap pada saat mereka pertama kali tiba di Oregon. Pembantu itu bilang bahwasanya dia telah menemukan beberapa dokumen penting termasuk akte kelahiran dan catatan lainnya beserta SIM milik Mary Jane dan sebuah album foto keluarga di tempat sampah. Keesokan harinya, Christian dicari atas tuduhan pembunuhan istri dan ketiga anaknya, dan dia dimasukkan dalam daftar 10 orang paling dicari FBI. Pihak penyidik kemudian mendapatkan petunjuk yang ternyata Christian ini telah melamar pekerjaan di Starbucks di San Francisco, California. Tim penyidik kemudian mengintai Starbucks itu dan bekerja sama dengan manajernya untuk menjadwalkan wawancara keesokan paginya. Tapi pada saat itu, Christian gak pernah memunculkan diri di sana untuk menghadiri interview tersebut. Tapi sebenarnya Pak, itu adalah taktik dari Christian untuk mengalihkan isu dan memfokuskan perhatian penyidik ke Starbucks itu dan menunggunya di sana. Tapi karena basicnya emang seorang penipu, jadi di sini si Christian ini cukup cerdik Pak. Dia menggunakan waktu yang lengah itu untuk kemudian membeli tiket dan terbang ke Texas. Lagi dan lagi, dari mana Christian mendapatkan uang itu Pak? Jadi, Christian pada saat itu menggunakan kartu kredit curian yang diambilnya dari seorang pelanggan Starbucks lamanya. Setelah terbang ke Texas, Christian kemudian kabur ke Cancun, Meksiko. Setelah mengetahui hal itu, pihak FBI kemudian bekerja sama dengan pihak berwenang Meksiko untuk menemukan dan menangkap Christian. Dan salah satu langkah pertama mereka adalah memasang selebaran yang memuat wajah Christian dan nomor telepon hotline di area sekitar Cancun. Sementara itu, sesampainya Christian di Meksiko, dia kemudian menyewa pondok dan bergaul dengan sekelompok backpacker Inggris, menghisap ganja, dan pada saat itu dia memalsukan identitasnya dan berpura-pura menjadi wartawan bernama Michael Finkel. Ya, secara kebetulan Michael Finkel adalah wartawan sungguhan di New York Times. Bahkan di sela-sela pelariannya, Christian ini masih sempat menjalin asmara dengan seorang fotografer Jerman. Saat itu bertanggalkan 11 Januari dan polisi belum menerima petunjuk baru mengenai keberadaan Christian. Sampai suatu malam ada salah seorang wanita yang baru aja pergi dari Meksiko dan melihat berita bahwasanya Christian adalah orang dalam pencarian. Yang secara kebetulan wanita itu mengenali Christian atau Mike sebagaimana dia mengenalnya. Dan kepolisian juga mendapat laporan dari salah seorang pria yang sebelumnya dia melihat selebaran yang telah disebarkan oleh pihak kepolisian. Dia kemudian melaporkan bahwasanya dia melihat lokasi persis di mana Christian berada. Pada tanggal 14 Januari 2002, setelah lebih dari 2 minggu menjalani kehidupan mewah di Meksiko, Christian kemudian ditangkap dan diekstradasi kembali ke Amerika Serikat. Agents led Christopher Longo. Bush Intercontinental Airport this morning, accompanied by FBI agents. Longo was arrested by Mexican. Pada tanggal 10 Maret 2003, persidangan dimulai. Awalnya, Christian mengaku gak bersalah atas semua tuduhan. Namun, kemudian dia mengaku bersalah membunuh Jane dan Madison, tetapi tidak membunuh Zachary dan Sadie. Di dalam persidangan itu, dia memberikan banyak penjelasan yang saling bertentangan. Sebelum pada akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan pembelaan klasik dan menyalahkan istrinya. Dia mengaku bahwasanya dia pulang kerja dan mendapati Zachary dan Sadie sudah dalam keadaan tewas. Dan pada saat itu, Jane bertingkah gak menentu. Dia bilang bahwasanya Madison berada di tempat tidur, tampaknya sudah gak bernyawa. Jane kemudian mengakui telah membunuh anak-anak yang lebih tua dengan cara mencelupkannya ke dalam air. Christian bilang bahwasanya dia kemudian mencekik Mary Jane karena marah. Dan ketika melihat Madison terengah-engah, dia juga menghabisinya. Meskipun Christian sudah menjelaskan secara detail seperti itu, tapi nampaknya hal ini gak mempengaruhi pihak pengadilan atau juri pada saat itu. Dan setelah 4 jam berunding, mereka kemudian mengeluarkan vonis bersalah atas keempat dakwahan Christian dan dia dijatuhi hukuman mati, Pak.
Setelah mendengar persidangan tersebut, McFinkle yang asli menjadi terobsesi dengan kasus tersebut dan mulai berkorespondensi dengan mengunjungi Christian. Seperti yang dilakukan terhadap orang lain, Christian pada awalnya berbohong kepada Finkel dan mengaku nggak bersalah atas pembunuhan keluarganya. Namun beberapa tahun kemudian, Christian pada akhirnya mengakui kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Dia mengatakan bahwasanya dia memutuskan untuk membunuh keluarganya saat ia sedang bekerja hari itu. Tekanan untuk menafkahi mereka terlalu berat dan dia merasa perlu untuk mengirim mereka ke tempat yang lebih baik. Christian mengatakan bahwasanya setelah pulang kerja saat dia sedang bercinta dengan Mary Jane, dia menyadari bahwasanya ini akan menjadi kesempatan yang sempurna. Jadi dia kemudian melingkarkan tangannya ke leher Mary Jane dan mencekik Jane sampai dia tewas. Kemudian Christian juga mencekik Madison dengan cara yang sama. Tapi perasaannya mencekik leher anak baru berusia 2 tahun terlalu menyakitkan untuk dilakukannya lagi. Jadi dia kemudian mengemas tubuh mereka ke dalam koper dan melemparkannya ke sungai. Sementara dia memikirkan apa yang harus dia lakukan dengan 2 anak lainnya. Jadi pada saat itu Christian kemudian membawa Zachary dan Madison ke dalam mobil van pada saat mereka sedang tertidur. Christian juga membawa sarung bantal dan mengisinya dengan batu yang dia dapatkan dari sepanjang jalan sembari mencari tempat yang pas untuk mengeksekusi keduanya. Begitu sampai di tengah jembatan Linslow, Christian kemudian membuka pintu dengan perlahan supaya nggak membangunkan mereka. Satu persatu sabuk pengaman mereka dari jok dibuka. Christian kemudian mengikat sarung bantal yang berisikan batu tadi ke pergelangan kaki kedua anak mereka. Setelah itu, Christian mengangkat mereka dengan hati-hati dan menjatuhkan mereka ke sungai, Pak. Setelah kejadian yang cukup brutal itu, Christian malah merasa lega dan bersikap seolah nggak terjadi apa-apa. Dan keesokan harinya, dia masih merayakan pesta Natal di tempat kerjanya. Dia bahkan memberikan sebotol parfum Mary Jane kepada rekan kerjanya sebagai hadiah. Dia juga masih bekerja di Starbucks bermain volley dan intinya dia malah seneng gitu atas kepergian istri dan anak-anaknya. Namun setelah mengetahui bahwasanya Zachary ditemukan, dia kemudian meninggalkan kota tersebut. Dan dari kasus Christian inilah, McFinkle kemudian menuliskan cerita tersebut ke dalam True Story Murder Memoir McCulpa yang kemudian diadaptasikan menjadi film True Story pada tahun 2015. Dan untuk Christian yang pada saat itu dijatuhi hukuman mati, dia sedang menjalani hukumannya tanpa pembebasan bersyarat. Dan itulah tadi kasus yang gue bahas di hari ini. Gimana menurut kalian soal kasus yang satu ini? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Dan gue mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan informasinya. See you di next video dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis, Pak. Bye bye.